match yang kedua, Miramar. Gimana menurut lo, Kuy? Menurutku tadi sangat luar biasa sekali di match pertama. Tadi sebenarnya gue tuh mau ngebahas bahwa di Grand Final PMGC kali ini lagi-lagi kita ngelihat Nova. Yang mana mereka itu bisa dikatakan spesialis Grand Final. Lo tau gak kenapa Nova ada di sini? Kenapa tuh? Karena mereka lolos dari regular season. Nah, kenapa ada BTR juga? Karena BTR lolos dari regular season. Gak ada yang sadar loh masalah itu. Itu gak dibahas dari kemarin. Iya gak dibahas dari Padahal kemarin. itu pembahasan penting. Itu hal penting loh. Padahal kenapa bisa ada 4AM? Karena mereka lolos dari karena mereka sudah season. berjuang. Nah, dan bisa lolos. Itu dia. Kenapa DA di atas? Karena mereka bermain bagus. Nah, itu dia. Kenapa BTR tiba-tiba melesat? Karena mereka bermain bagus. Karena kalau kata orang-orang, apa tuh? truk tronton pintunya 2. Cakep. Semua akan begetron pada waktunya. Aduh. Mau bilang anjay takut diomelin, tapi kesebut barusan. Ya udahlah ya. Kita bakal langsung masuk aja di match yang kedua. Ini dia Miramar. Let's go. Hajar. Dari kemarin di jalur 3 terus ya pesawatnya. Oh iya bener. Kayaknya nggak di jalur 1 ya? Nggak di jalur 1. Untuk grand final semua di jalur 3. Dan nampaknya ini dia sudah terlihat Miramar dan sudah terlihat banyak tim yang sudah mulai turun. 4AM akan mencoba ke arah-arah kanan. Seperti biasa mereka memisahkan dari tim-tim yang lainnya. Betul, dan mereka bakal nge-split untuk drop zone-nya. Seperti biasa 4AM tim yang sungguh-sungguh percaya diri untuk melakukan split position di awal-awal. Kalau misalkan ya, tim lain udah mencari tahu gitu gameplay 4AM seperti apa. Itu gampang banget loh buat dijegal pergerakannya. Karena mereka turun itu satu orang satu titik, scrapping. Ya betul. Dan mereka nahan gak tanggung-tanggung. Kalau di Air Angel kadang mereka nahan sampai circle yang ketiga masih ditahan sama mereka. Nah itu dia. Yang gue herannya dari 4AM, mereka selalu bisa mendapatkan satu titik area yang benar-benar kosong. Sekalipun gak kosong, ada tim lain mereka gak ragu buat nabrak. Ya betul. Karena balik lagi mereka sudah sangat pede dengan manpower mereka. Mereka pede dengan kualitas setiap pemainnya gitu. Betul. Wajar lah. Kalau lu udah masuk di PMGC, lu harus siap dengan apapun yang terjadi. Ketika drop zone lo ditabrak, ketika lo dipotong rotasi sama tim lain. Karena masuk di grand final itu udah membuktikan. Jangankan di grand final, lu lolos ke babak regular season aja. Masuk di PMGC-nya aja, itu lu udah menjadi tim terbaik di antara tim-tim yang lainnya. Betul, jadi tim terbaik dari regional tersebut gitu. Nah itu dia, dan sekarang lagi ingin menjadikan tim mereka tim terbaik dari seluruh dunia. Betul, itu dia. Ini adalah hari-hari yang mendebarkan. Gue tahu mereka sudah menghabiskan ratusan hari untuk bermain PUBG Mobile, tapi mereka hanya butuh 4 hari untuk jadi juara dunia PUBG Mobile. Nah itu. Sebenarnya gak 4 hari sih Kuy. Kan iya, regular season banyak sih, ya. Iya, tapi gak apa biar drama dikit. Oh biar drama dikit ya. Oke. Ini kayak gini nih. Ini kayak mau bikin drama nih antara Leon dari Abroad Slayer sama satu player dari Aerolwolf Limax yang sudah saling berdekatan. Kayaknya ada Potato yang sudah melakukan looting juga. Belum tahu nih senjatanya Potato apa, tapi kayaknya M16. M16 dan belum udah ada vest. Udah ada vest, terus udah ada helm juga walaupun vestnya masih level 1 tapi it's okay, no problemo. Dan sepertinya dari Leon juga mendengar step dari Potato tadi. Mungkin dia ngerasa bahwa posisi dia nih weaponnya nggak siap. Karena cuma itu hanya shotgun aja. Itu shotgun ya? Betul, shotgun. Itu shotgun. Hanya mendapatkan shotgun aja dan belum ada weapon kedua. Sedangkan kalau kita lihat dari Potato tadi, dia udah punya Uzi Bang Pasta sebenarnya. Udah punya Uzi sama udah punya M16. Betul sekali, dan ini dia kita sangat melihat mana Red akan mencoba menembak ke arah Alpha 7. Tapi masih di tapping aja. Lewat begitu aja karena terlalu ngacir mobilnya. Betul, dan gak ada scope yang panjang juga. Jadi bakal dilepaskan begitu aja. Masih early game, Nova juga masih dalam posisi split. Belum nge-regroup kembali. Paraboy masih ingin mencari lootingan tambahan. Karena dia udah ada Scar L sih sebenarnya. Dan ini dia statistik dari Paraboy. 3.998 total damage, 15 kill, dan jarak terjauh dia dalam mendapatkan kill 178 meter. Wow, ya bisa dilihat bahwa memang Paraboy bermain cukup luar biasa di hari kedua, terutama kalau di hari pertama kita lihat memang belum terlalu terlihat dari Nova, namun di hari kedua sampai di hari ketiga kali ini mereka bermain dengan cukup bagus. Dan kali ini kita lihat Sinister nampaknya akan coba tapping ke arah depan Frozen yang dicari. Betul, Frozen sudah mulai terspot, dia tadi proning di arah Bagi sudah mulai berasap, dan kali ini dia bakal mundur ke arah gudang dewanya. Masih cukup aman posisi dari Frozen, belum mendapatkan satu knock sama sekali untuk E1-nya, dan ya masih 64 orang, 16 tim, belum ada satupun player yang dipulangkan ke arah lobby. Ya betul, kita saksikan nampaknya dari Konina Power juga mereka cukup jauh split jarak antar satu pemain dengan pemain yang lainnya. Dan Sinister ini info sudah banyak banget masuk ke arah E1-nya, dan ini membuat
Ewan harusnya tahu di mana lawan-lawan mereka. Oh, ternyata circle-nya ke arah utara ya. Tapi mau kemanapun arahnya circle, kayaknya BTR nggak terlalu repot buat rotasi deh. Karena enaknya BTR mereka ngambilkan Pekado. Ya. Pekado tuh ada di tengah-tengahnya Miramar. Jadi kemanapun circle harusnya mereka udah punya jalur yang enak untuk masuk ke dalam circle. Ya, betul banget. BTR nggak cuma di Miramar, nanti kalau mereka bermain di Sunhawk pun mereka mengambil bootcamp, harusnya bootcamp itu center dari map tersebut gitu, dari Sunhawknya. Jadi rotasi mereka nggak terlalu jauh, bahkan kalau kita tahu bootcamp sebelah kiri atas itu nyambung ke pulau A, B, C itu deketan banget, nyebrangnya nggak terlalu jauh. Tapi kemarin itu BTR pindah. Itu dia. Dia nggak balik ke bootcamp, tapi dia turun di Ruins. Ya, betul. Di Ruins. Ruins juga kalau kata Wolfie ini tempat yang enak juga. Ketika lo pengen rotasi lo bisa ambil yang sebelah kiri, jembatan kiri. Lo pengen ke bootcamp lo punya sekitar painan yang bisa dijadiin rotasi. Apalagi kalau circle-nya menuju ke arah Ruinsnya itu bakal enak banget areanya untuk dikontrol. Tapi untuk bahas Sunhawk kayaknya bakal nanti aja. Karena Sunhawk masih nunggu 2 match lagi. Masih harus nunggu Vikendi, habis itu Irengel baru kita bertemu di Sunhawk. Betul. Dan apalagi hari ini kan Sunhawk 2 kali. Betul, akan ada 2 kali Sunhawk. Pokoknya akan marem dah pokoknya. Apa tuh artinya? Marem itu puas. Oh itu puas, itu bahasa mana gue? Ya ada lah pokoknya. Gue mau tahu dong. Bahasa Pekalongan. Oh bahasa Pekalongan. Anda harusnya tahu dong. Apa? Anda kan Jawa, harusnya ada tahu dong. Gue gak tahu itu. Gak tahu ya? Gak tahu gue. Kayak ada sebuah keunikan bahasa yang lo punya. Oke, so back to the beat. Back to the game. Kali ini Navi yang sudah mulai melebarkan edge-nya bertemu dengan Footballis, tim yang barusan mendapatkan WWCD. Apakah Jinx akan terjadi kembali habis Chicken terbitlah Tusun? Ya, karena kemarin Navi juga sudah merasakan hal tersebut. Akankah kali ini yang membuat Footballis Tusun adalah Navi? Kita saksikan nampaknya Old Boy, ini dia pemain yang sedang menjadi sorotan dari komunitas karena sudah beberapa kali clutch. Dan kita saksikan Raun nampaknya sudah tertakedown oleh satu pemain dari Navi. Betul, tapi Trixie juga menerima damage yang cukup banyak. Kali ini masih terus-terusan di tapping, namun peluru dari Matic harus di-reload terlebih dahulu. Masih bisa bersembunyi, namun orang nggak kelihatan. Tapi ada ban mobil yang bisa dijadikan target untuk dihancurkan supaya mereka pusing rotasinya. Bahkan nggak hanya ban mobil yang ingin dihancurkan, mobilnya juga dihancurkan. Betul, akan coba diledakkan dan kali ini kita saksikan dari seorang Lutz akan coba membalas tapping-tapping dari tim Navi. Matic tadi di depan sana, kali ini Lutz sudah bersiap dengan mininya. Ada setup yang bakal di-push. Oke, Trixie udah mulai bergerak, semakin mendekat menuju ke arah pertahanan dari Footballis. Nge-split menjadi 2 titik yang berbeda, dua setup yang mereka lakukan. Old Boy punya 1 titik blind spot yang belum diketahui mungkin oleh Footballis. Ini dia Old Boy lagi-lagi akankah menjadi malapetaka untuk lawan-lawannya. Namun kita saksikan dari sisi lain Lovazin kembali dengan mininya. Mencari seorang, sudah ketahuan posisi dari Old Boy. Ya udah mulai kelihatan, ternyata udah mulai ke spot. Gue baru sadar kalau Old Boy ke spot gara-gara dia tadi healing. Nggak mungkin dia healing kalau nggak nerima damage dari Footballis. Betul, dan kita saksikan kali ini nampaknya Old Boy tidak sendirian. Akan ada satu pemain yang coba membackup, nggak membackup, dia akan langsung muter. Nge-flank lagi. Muter jauh. Betul, dia bakal nge-flank lagi. Ini udah formasi yang ngandangin si Footballis. Ya. Pengen dikandangin sama Navi, tadi ada Meiku yang sudah mulai bergerak ke titik buta lain yang dipunya oleh Footballis. Sementara Trixie masih bergerak, ingin menghampiri beberapa player dari Footballis yang melakukan split di arah luar dari kompon ini. Namun Lovazin lagi-lagi dan lagi tidak membiarkan begitu saja, terus melakukan pressing ke arah pemain-pemain dari Navi. Old Boy, Matic, terus di-tapping-tapping oleh Mini dari seorang Raum. Lagi-lagi kita saksikan kali ini, Raum coba melihat backstepnya. Betul, dan Old Boy juga udah mulai nge-spot. Satu orang di bagian shake sudah mulai terspot kali ini. Belum ada tembakan pasti yang connect ke arah 2 player. Tapi wow, spray yang begitu bagus dengan M4 Scope 4 memberikan tekanan dan damage yang begitu bagus. Follow up yang begitu baik juga dari Meiku. Sukses dalam melakukan flank. Ya betul sekali, kembali kita saksikan Meiku dengan SLR-nya sangat-sangat sakit sekali, kali 4 kembali digunakan. Dan kita saksikan kali ini Footballis harus berhati-hati, sudah ketahuan posisinya di mana split mereka dua-dua, mereka udah tahu dan benar-benar udah dikurungin. Ini menjadi formasi bisa dikatakan di kandangan banget, jadi Ini kandang burung bisa juga ya? Kandang burung. Wih, terinspirasi dari ini. Tsubasa. Iya benar. Wow, formasi referensi kita sama ya. Kandang burung itu dulu tim mana ya yang timnya si Wakabayashi. Apa tuh? Aduh, sekolah. Kalau Toho kan Hyuga. Bukan Toho, yang Wakabayashi awal-awal. Wakabayashi. Iya, Wakabayashi awal-awal. Bukan Wakabashi ya. SD apa ya? Lupa lagi dah itu. Lupain lah ya. Mungkin viewer kita ingat. Ya betul. Karena banyak yang tua nontonin ini juga ya. Oke, kali ini kita melihat Secret Jin yang bertemu dengan satu mobil meletup begitu saja. Untung Gatles sempat lompat dari mobilnya dan tidak terkena knockout.
Namun kita saksikan nampaknya dari Zeus langsung bergerak bersama-sama beriringan 3 pemain tadi mencari pemain dari TSJ kali ini. Cepat sekali mereka melakukan follow up untuk mencari di manakah pemain-pemain dari TSJ. Ya, ini masih dalam posisi setup terlebih dahulu juga untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail kembali. Godless bakal dibiarkan sendirian, IC bakal membackup bersama dengan Abeli dari pinggir jalan. Namun kayaknya gue ngelihat satu orang dari Secret Jin udah mulai ngeflank juga deh. Ya, betul ngambil sekali. High ground di belakangnya Zeus supaya bisa nge-backstep wall smoke. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu tebal, sudah mulai diciptakan kali ini untuk menyelamatkan pemain-pemain dari Zeus yang terjebak. Dan kayaknya dari Secret Jin mereka mengurungkan niatnya untuk komit dengan Zeus. Karena mereka lebih memilih untuk melakukan rotasi kembali. Betul, nampaknya akan coba menghindari area pertempuran untuk sementara waktu. Dan di sisi lain Footballis harus ter-takedown oleh tim Secret bahkan. Betul, ada Secret ternyata yang join to the fight. Dan kali ini Raum bahkan dipulangkan ke arah lobby. iShoot yang menjadi orang pertama, yang memulangkan player pertama ke arah lobby. Dan itu adalah Footballis. Akankah Footballis merasakan habis Chicken terbelah tusun kali ini? Tadi dia fight dengan pemain Navi, tapi ternyata iShoot lah dari tim lain yang bahkan memulangkan tim Footballis. Namun kali ini kita saksikan dari Zeus akan berdekatan dengan tim Bigetron yang sedang melakukan rotasi, Bro Pasta. Betul, dan kayaknya ada pergantian pemain dari Bigetron di mana Microboy ditarik keluar. Liquid kali ini bakal bermain. Berarti Microboy nggak bakal main lagi untuk hari ini karena setahu gua pergantian pemain hanya bisa dilakukan 1 kali. Hazelnut, ini momen yang sungguh penting banget, dia bakal langsung close combat. Namun ternyata dimenangkan oleh Leon. Miss the shot ternyata. Renal Red, Hazelnuts tadi sangat disayangkan. 1 player Aerolove harus dipulangkan karena lobby. Ya, betul sekali. Padahal tadi kalau kita lihat Hazelnut, dia punya momentum terlebih dahulu. Dia tahu duluan di mana lawannya, namun ternyata tadi miss shotnya sehingga dia harus take down. Dan kita lihat Spaov nampaknya menghindari area pertempuran tersebut. Betul, seenggaknya mendapatkan informasi bahwa area tadi nggak aman. Makanya Aerolove bakal memilih jalur yang lain untuk mereka bergerak kembali masuk ke dalam lingkaran yang kedua. Namun Bluezone juga sudah mulai bergerak. Kali ini Bigetron hanya sekedar mengintip dan memantau aja untuk mencari informasi. Mereka nggak komit untuk ke arah Zeus. Mereka lebih memilih untuk mengamankan bagian pinggir circle-nya. Atau mereka bakal rotasi jarak jauh, ngambil dari bagian luar circle yang kedua. Iya, kayaknya ini yang bakal mereka lakukan. Ya. Kalau dilihat dari pergerakannya, semua vehicle yang dipunyai sama BTR keluar dari jalurnya. Dan ini dia replay untuk melihat momen di mana Hazelnuts tertangkap oleh pemain dari tim ASL ya. Ya, dan kita saksikan dari sisi lain Zeus, Godless dan yang lainnya masih cukup aman mereka. Kalau kita lihat Bigetron tadi melakukan split 2-2, Zuxi dengan Liquid dan Luxi berarti dengan Ryzen tadi kalau kita saksikan rotasi mereka. Betul, dan kali ini dari Zeus yang belum melakukan pergerakannya kembali, ternyata Bigetron sudah mulai terspot oleh Zeus. Abeli bakal menembak ke arah bukit belakang. Mereka punya kontrol kompon yang begitu bagus, mereka masih bisa mengamankan kompon mereka dan itu tembakan peringatan ke BTR. Lu jangan datang ke kompon ini karena udah ada kita di sini. Ya, betul sekali. Karena ada beberapa tujuan nembak. Nggak cuma buat ngenokin tapi juga bisa untuk ngusir ya. Betul, kita lihat nih circle-nya ke arah mana untuk circle yang ketiga. Karena ini bandingan diameter yang paling drastis dan ternyata ke bagian utara hanya ada Alpha 7 yang cukup enak. Dia punya high ground. Dia di arah utara juga sendirian. Betul. Ini arah selatan, arah timur bakal chaos banget. Dan kalau kita lihat di arah utara itu ada perairan, itu bisa ditempatin juga oleh tim-tim yang berada di sana. Ini dari update map Miramar itu ada tempat tersebut. Spot yang jarang banget dimasukin circle loh. Jarang banget circle ngambil, kalau gue bilang itu oasis. Oasis benar. Jarang banget circle itu menuju ke arah oasis untuk di turnamen. Ya, dan di oasis tersebut itu banyak kompon-kompon juga. Dan kalau kita lihat dari bukitnya itu banyak cekungan-cekungan yang bisa dimanfaatkan di area situ. Betul, kalau sukses tapi. Karena yang bikin bete di daerah oasis itu adalah perairannya. Perairannya ataupun tiren-tiren yang wow. Lagi ngebahas oasis tiba-tiba Navi bertemu dengan Secret. Kali ini korban kembali berjatuhan namun masih tercover dengan adanya kompon yang dimiliki oleh Navi. Mereka masih bisa bertahan dengan 4 player mereka. Iya, kalau kita lihat masih terus ada push di sana dan kita saksikan nampaknya sudah meledak mobil dari satu pemain tim TSJ kali ini oleh seorang Liquid dengan kali 4-nya dengan Glacier akan coba push ke arah depan sudah ke-takedown. Zuxi nampaknya men-takedown 1 orang. Oke, nampaknya di takedown oleh seorang Zuxi dan kita saksikan kali ini ada pergerakan dilakukan oleh Liquid. Ada Luxi di sana, Ryzen juga akan coba bergerak dengan baginya Bro Pasta. Betul, dan Cosmos masih terjebak di bagian lempengan seberang sana. Udah mulai ada setup yang bakal dilakukan sama Red Aliens. Mereka bakal bergerak pelanan pasti nge-push sedikit demi sedikit menuju ke arah Cosmos. Sementara Luxi bakal membackup ke arah kanan. 2 orang bergerak ke arah kanan, 1 orang bergerak lurus menuju ke arah Cosmos.
mau looting ternyata. Tapi PW88 juga sedang melakukan peperangan di mana mereka bertemu dengan tim Nova. King berhasil terknock out kali ini. Ice masih bisa memantau, melihat pergerakan dari player-player Nova yang lainnya dan juga Zeus di sekitar mereka. Ada 3 tim di sekitar sini. Iya, ini PW88 harus fokus ke arah 2 tim. Di sebelah kiri mereka ada Nova, di sebelah kanan mereka ada Zeus dan mereka sudah dikurung. Benar sekali. 2 tim ini udah tahu di mana posisi dari PW88, namun PW88 akan coba melakukan spray ke arah depan. Jimmy yang diburu, masih ada natural obstacle yaitu sebuah batu di sana. Betul, Jimmy masih bersembunyi di obstacle-nya. Sementara kali ini dari Nova, mereka nge-split menjadi 3 titik yang berbeda karena mereka sudah kehilangan 1 player, hanya 3 player yang mereka punya saat ini. PW88 juga komit sepertinya untuk melakukan fight ke arah tim Nova. Tapi Spav, mobilnya meledak. RRQ memulangkan 1 player dari Aerolov Limax. Tersisa 2 player, masih ada harapan untuk Aerolov untuk terus berjuang di Miramar kali ini. Namun Potato, ada seorang Silas juga dengan SLR-nya di sisi yang lain. Betul. Kita saksikan, ini dia dari seorang Korpai masih terus men-spot posisi dari Navi. Dia nggak mau mundur, dia memberikan informasi terus-menerus kepada tim PW88. Betul, dan Korpai pun masih bisa bersembunyi. Dia punya lempengan yang bagus banget, dia punya 1 atau 2 rerumputan yang juga bagus banget. Tanaman ini nades bakal dilemparkan. Dan Korpai on point nades dari Order berhasil menjatuhkan 1 player dari PW88. Ini membuat Nova semakin percaya diri. Tapi kita bakal berpindah ke arah yang lain. Liquid rotasinya terlalu terburu-buru dan langsung terspot begitu aja. Black White memotong rotasi dari Red Aliens dan Liquid dipulangkan ke arah lobby. Ini dia area utara yang tadi kita bahas, namun kali ini kita saksikan nampaknya Order akan coba melakukan spray ke arah depan. Bisa mendapat 1 orang, namun Order masih bisa menutup angle shoot dari PW88. 1 orang dari PW88 juga tertakedown, 1 orang tersisa masih sangat-sangat low di sana. 2 yang nampaknya dan tertakedown, tersisa 1 orang terakhir dari PW88 akan coba diburu oleh tim Nova. Kembali akan maju bersama-sama mencari 1 pemain terakhir dari PW88. Betul, Nova galak banget men. Bahkan mereka nggak langsung memulangkan player yang udah mereka kenokin. Mereka ingin memulangkan PW88 secara utuh langsung menuju ke arah lobby. Nades bakal dilemparkan, splash damage tidak connect ternyata. Tapi Molotov akan dilempar menuju ke bagian seberang dari bukit ini. Jimmy berada di barisan paling depan. Ice masih menunggu momen. Dia barrel 40 peluru. Tapi ternyata RRQ di sisi yang lain juga sedang melakukan fight dengan tim Navi. 3 player mereka sudah berhasil diamankan. Dan RRQ hanya terkenok 1 player saja. Dan itu sangat-sangat bisa diselamatkan. RRQ lagi-lagi mereka bermain dengan sangat-sangat stabil. Dan kita saksikan dari sisi lain nampaknya Oldboy akan coba melemparkan net ke arah depan. Ikan hiu makan tomat, ayo kita lempar granat. Namun dari sisi lain Lovazin harus tertakedown oleh seorang Dante dengan M4-nya. Betul, itu blind spot yang tidak diketahui dari sisi mana. Tiba-tiba 1 orang kenok. Dan dari 4AM mereka mendapatkan high ground yang sangat menguntungkan untuk memotong rotasi tim-tim lain yang ada di bagian bawah. Berarti ada Footballist dan ada A1 yang kali ini rotasi mereka bakal ke spot sama 4AM. 4AM, area mereka lagi-lagi sangat enak dan Dante juga tertakedown oleh tim Nova dari sisi yang lainnya. Kita saksikan kali ini, A1 harus segera melakukan revive dan di sisi lain juga Konina Power sedang akan fight dengan TSJ Bro Pasta. Betul, dan Navi PW88 tadi berhasil dipulangkan sama Nova ke arah lobby. PW88 menjadi tim pertama yang dipulangkan. 4AM juga berhasil mendapatkan kill ke arah A1. Sudah mulai pincang sepertinya A1 hanya menyisakan last man standing mereka. Dan kalau kita lihat dari arah Oasis ada 3 tim yang ada di sekitar sini. Ada Konina Power, itu warna biru ada Secret Jin dan ada Red Aliens. Ada 3 tim di sekitar Oasis dan Footballist juga sudah mulai meletup dan sudah semakin bonyok. Karena rotasi mereka terpotong. Nova pun sudah dipulangkan tapi mereka membawa 5 poin kill. Ya, cukup banyak poin kill yang dibawa oleh tim Nova karena mereka juga bermain dengan sangat-sangat agresif di awal-awal. Dan kita lihat nampaknya lagi-lagi 4AM bisa berada di area yang sangat-sangat nyaman sekali untuk men-spot banyak tim. Dari tim Secret juga ada di sebelah kanan. Mereka juga bisa ngelihat ke arah bawah yang tadi sudah kita bahas. Ada Footballist dan juga ada A1 yang benar-benar kekunci. Ini 4AM jadi palang pintu nggak bisa nutupin untuk tim-tim lain nggak bisa masuk. Betul, mungkin A1 dan juga Footballist harus pantun kalau mereka pengen ngelawatin palang pintu dari 4AM. Betul sekali. Oh betul sekali ya. Oke, dari Aerolov yang tersisa 2 player ini masih bisa melakukan fight. Ternyata berhasil menjatuhkan Joker. 1 poin pertama dari Aerolov membuat 1 orang dari ASL dipulangkan ke arah lobby. ASL kali ini hanya bertahan dengan 2 player yang tersisa. Ya, di sisi 2 lawan 2 nih, seimbang. Renal Ray juga bisa mendapatkan 1 orang tadi dan kita saksikan kali ini Hasaki mendapatkan seorang Solskjaer juga. Kita lihat Hasaki kembali bisa mendapatkan 1 orang dari Footballist akan coba dilemparkan
Grenade ke arah depan sudah ketahuan posisinya, dilemparkan begitu saja, akankah meledak dan masih selamat sedikit saja. Namun udah ketahuan posisinya di mana? Betul, udah ketahuan posisinya di mana, itu nggak bisa naik ke atas, mau nggak mau mereka harus lewat di jalur yang terbuka dan itu udah dijagain sama Hasaki. Nggak ingin melepas angle shootnya dari arah Lutz, hanya bertahan dengan HP yang terkikis dengan Blue Zone yang begitu menyakitkan, masih bisa dikontrol dan dipulangkan menuju ke arah lobby Food Police. Habis chicken terbitlah Tusun, ternyata masih terjadi untuk di grand final PMGC. Iya, dapat satu lagi Airwolf. Oh betul sekali. Dapetin cari dari ASL. Tapi Nades dari Heaven membuat Potatonya terkena knockdown. Ya, dan kita lihat nampaknya Bigetron berada di area oasisnya. Mereka akan coba masuk. Kalau dilihat mereka nggak punya banyak lawan yang ada di area mereka. Cukup terbuka area yang ditempati oleh Bigetron yang cukup padat itu ada di sebelah kirinya. Dan kita lihat kali ini nampaknya dari KP akan kembali berdekatan dengan TSJ. Ini fight yang cukup lama, belum selesai juga. Perselisihan antara kedua tim tersebut. Di atas juga sudah dipantau oleh tim DA yang bermain cukup konsisten di grand final kali ini. Iya, tapi dari banyaknya tim-tim yang masih tersisa saat ini, paling banyak itu ASL sama Airwolf. Karena mereka butuh bergerak cukup jauh dari posisi mereka fight saat ini untuk masuk ke dalam lingkaran yang kelima. Karena lingkaran kelimanya masih berada di sekitar Oasis. Ya, terlebih lagi dari Potatonya sangat-sangat jauh. No, tertangkap oleh Secret Jin. Zuxi dipulangkan ke arah lobby, men. Bigetron kembali kehilangan satu player mereka. 2 player BTR yang tersisa, berarti ada Luxi dan Ryzen yang tersisa. Ya, masih ada Luxi dan juga Ryzen. Dan kita lihat dari sisi lain nampaknya Sena Texa akan coba men-spot posisi dari tim Navi. Sudah terlihat di depan sana. Tapping dilakukan dengan M4-nya. Dengan kali 3 tadi. Di bawah. Oldboy-nya kena sama Alpha 7. Betul, tiba-tiba ada yang nembakin. Karena Alpha 7 ini nge-split dari 3 titik loh. 1 orang di bukit, 1 orang di mid, dan 1 orangnya ngambil di bagian yang landai. Bener-bener luas banget vision dari Alpha 7. Mereka sangat pintar sekali meninggalkan 1 orang di atas untuk menjadi informan. Betul. Orang dalam istilahnya. Dan Airwolf dapetin 1 confirm kill dari pemain ASL. Cari yang terkena out. Kali ini sudah di take down dan dipulangkan ke arah lobby. Alpha 7 bakal sedikit mengintip kembali untuk mengconfirm killnya ke arah Navi. Harusnya masih bisa diselamatkan, tapi Navi butuh PR karena mereka belum masuk ke dalam zona. Airwolf sudah mulai melakukan pergerakan dan Airwolf kali ini akan bertemu dengan DA. 2 player DA berada di dalam smoke yang sudah mereka buat. Betul, dan akan coba dilemparkan granat ke arah depan oleh seorang Potato akan meledak kali ini. Dapat hits yang bagus. Dan nampaknya kali ini bisa mendapatkan 2 langsung dari seorang Potato. Nades yang sangat bagus sekali. Itu matang banget tadi granatnya dari Potato, men. Benar-benar secure point kill instan ke arah 2 player DA yang tersisa. Ya, ini dia yang kita saksikan nampaknya dari seorang Renaldi akan coba spray ke arah depan. Potato mendapat 1 orang lagi. Benar-benar Potato menggila di hari ini. Kita saksikan nampaknya sudah terspot posisinya di sisi lain. Oldboy kembali bisa mendapatkan 1 orang dan dia sangat-sangat low sekali. Betul, Oldboy bangkit dari knocknya dan berhasil mendapatkan 1 poin untuk Navi. Namun Navi nggak bisa terselamatkan karena posisi mereka ke sandwich, mereka belum bergerak dari arah blue zone. Konina Power tertahan oleh Secret Jin, 2 orang di arah Shake, 3 orang dari Konina Power berada di arah broken wall yang sama. Mobil sudah diledakkan, untungnya mereka berhasil masuk dan touchdown di bagian circle yang aman, tidak di arah blue zone. Karena ini blue zone yang kelima, sudah menyakitkan DPS-nya, nades-nya yang begitu bagus tadi, namun belum memberikan damage yang terlalu banyak juga. Dan Gonzo naik ke atas bagi, berusaha memberikan tekanan ke arah Secret Jin. Ada lemparan granat ke arah depan, namun ternyata 1 orang JGZ masih berada di dalam Shake sehingga tidak terkena splash damage dari ledakannya. Namun dia tertakedown oleh seorang atlet dari sisi lain dengan karkirkurnya. Betul, ada Zeus yang punya kontrol area di bagian atas. Secret pun gak bisa bertahan lama. Airwolf harus dipulangkan ke arah lobby. Tapi nice try untuk Airwolf karena mereka mendapatkan 5 kill dan menempati posisi ke-7 tadi. Hashtag 7 plus 5 kill lumayan banget. Frozen udah gak sabar lagi, dia bakal push langsung menuju ke arah Kingzo. Keluar dari area rumahnya, tapi Frozen dalam posisi yang sigap. Uzi 35 peluru, namun Ziol berhasil mendapatkan last man standing Secret Jin terlebih dahulu sebelum Frozen mendapatkan kill ke arah Secret Jin tadi. Betul sekali, dan Ryzen tadi mendapatkan 1 orang. Nampaknya kita saksikan kali ini terpisah cukup jauh tim Bigetron. Dan kita lihat dari Alpha 7 bisa mendapatkan 1 orang. Frozen nampaknya sudah terbeku di sana. Betul, membekukan dirinya dia. Udah susah banget buat bergerak. Bigetron lihat 55,8% untuk WBCD forecast bagi Red Aliens. 1 tim lagi kembali dipulangkan, termakan oleh Blue Zone, terkikis oleh alam karena Blue Zone sudah semakin menyakitkan di circle yang ke-6. Zeus masih bertahan dengan ke-4 pemain mereka 4AM yang gahar banget. Ya. Kali ini mereka kembali
masuk di top 4. 2 match berturut-turut bermain dengan sangat-sangat stabil. Dan kalau kita lihat kali ini nampaknya Ziol bisa mendapatkan 1 orang dari pemain Bigetron tadi. Luxi harus tertakedown dengan M249-nya dan kembali dari pemain Alpha 7 tertakedown 1 orang. Bigetron tersisa 1 orang saja yaitu seorang Ryzen. Ya Ryzen kayaknya healing karena dia ada di arah blue zone. Dia nggak masuk ke arah play zone-nya. Nate bakal dilemparkan menuju ke Alpha 7. Zeus mendapatkan 2 point kill sejauh ini. Nate memberikan splash damage namun belum mendapatkan confirm kill. 4AM belum terlihat untuk join to the fight. Tapi mereka punya momen yang bagus banget kalau mereka ingin menjadi orang ketiga atau tim ketiga yang mengganggu pertarungan antara Alpha 7 dan juga Zeus. Ya kita lihat Ryzen termakan sama zona. Nice try. Nice try untuk 2 tim Indonesia. Hashtagnya nice try Indo Pride Gaspol ya. Kepencet tuh. Jadi ketahuan posisinya sama 4AM harusnya. Betul. Dan kita lihat, ini tadi emang Bigetron kalau mau masuk itu sangat sulit sekali. Susah mereka banget. harus melewati Zeus. Setelah melewati Zeus, mereka masih ditunggu oleh 4AM. Ya tinggal ngelihat nih 4AM-nya dapat zona atau enggak. Karena tinggal 3 tim yang tersisa. Semuanya bermain di pinggiran circle yang ke-6. Blue Zone sudah mulai menghimpit kembali dan circle akan menuju ke arah 4AM. Mereka hanya mendefense areanya aja. Jangan biarkan tim-tim lain masuk. Mereka bakal scrapping dulu ke arah kiri karena mereka tahu ada 4AM. Ada Alpha 7 yang menunggu pergerakan dari mereka. Zeus berhasil mendapatkan 1 orang. Sena di take down begitu saja. Ziol masih komit dalam melakukan kontrol areanya. Smoke setup. Wall smoke bakal dibuat 3 smoke. Langsung di setup untuk mereka masuk ke arah compound dari Alpha 7. Tapi Nage-nya berhasil menjatuhkan IC. Bahkan membuat 1 player lagi dengan darah yang cukup low. Nampaknya dari 4AM mereka akan coba turun gunung atau akan coba memantau dari area gunung. Span bisa mendapatkan 1 orang tadi namun dia sangat-sangat low sekali. Dari sisi lain kita saksikan kali ini Alpha 7 harus sibuk dengan Zeus. Dan mereka ditunggu oleh 4AM. 4AM bener-bener ya udah kalian fight dulu gua tungguin di sini. Betul 4AM enak banget posisi mereka. Mereka dapat circle, mereka punya high ground juga. Ini 2 tim yang lain pasti bakal banyak banget. Kalau kayak gini harusnya persentase WBCD-nya itu besar banget karena 4AM. Suk bakal spray through the smoke, hitmarknya bakal connect. 1 orang berhasil take down. Kali ini IC terjatuh untuk yang kesekian kalinya 2 player terkena knockdown. Ziol bakal menyusul. 4 player dari 4AM secara komit langsung membombardir Zeus yang sedang melakukan rotasi. Abilitas down tapi berhasil diamankan begitu aja. 2 tim tersisa 4AM nyayur 8 point kill di circle-circle akhir. Iya mereka tinggal nunggu Alpha 7 dan juga Zeus. Dan nampaknya kali ini pertempuran dimenangkan oleh Alpha 7. Alpha 7 sudah ditunggu 4AM yang berada sangat-sangat kekar sekali di arah atas dari high ground. Kali ini kita saksikan kembali akan coba dipantau oleh Suk dan teman-teman yang lainnya. Mereka juga sudah terkena oleh blue zone-nya. Ini benar-benar Alpha 7 mereka berada di posisi yang terjepit. 1 kemakan nama zona. Ini harusnya bakal confirm kill. Langsung masuk menuju ke arah Alpha 7. Maksud gue ke arah 4AM dan 9 point kill untuk 4AM. Winner chicken dinner juga berhasil diamankan oleh 4AM. Ya 9 kill. Ya mendapatkan cukup banyak kill di akhir-akhir. Memang menunjukkan bahwa mereka hanya fokus untuk late game. Kita late game dulu sampai late game. Pasti nanti dapat kill kalau udah di late game. Betul. Itu mungkin logika yang dipakai oleh 4AM. Dan entah dari mana rotasi dan entah dari mana mereka datang, rotasi seperti apa yang mereka lakukan, 4AM bener-bener disaster banget. Ya, setup yang mereka lakukan, pemilihan rotasi yang mereka lakukan, sampai mereka juga mendapatkan zona. Predik zona yang dilakukan sama 4AM ini bener-bener di atas tim-tim lain untuk masalah prediksi zonanya. Sangat sepakat sekali karena mereka berkali-kali menunjukkan kepada kita bahwa mereka benar-benar fokus late game. Mereka sampai late game dulu dan saat mereka late game itu mereka berada di posisi yang terenak.